Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu local variable dan apa itu global variable. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat suatu fungsi untuk menghitung kecepatan dan jarak pada benda jatuh bebas dengan nama fungsinya adalah jatuh. Ini adalah baris pertama dari function filenya, yaitu dalam format .m. Ini sudah kita simpan dalam file yang namanya jatuh.m. Ini adalah caranya yang baris pertama yang kita tuliskan di fungsinya, yaitu function jarak kecepatan jatuh g v0 t, dimana g adalah kecepatan gravitasi, v0 adalah kecepatan awal, dan t adalah waktu. Nah, jarak dan kecepatan itu adalah output variabelnya, dan g, v0, dan t adalah inputnya. Nah, kemudian kita definisikan cara menghitung jarak dan kecepatannya dengan rumus seperti ini. Kecepatan adalah v0 plus gt, dan jarak adalah v0t plus setengah gt kuadrat. Nah, apa yang dimaksud dengan local variable? Dalam contoh function ini, yang dinamakan dengan local variable adalah jarak, kecepatan, g, v0, dan t. Ini semua adalah merupakan local variable. Nah, kenapa dinamakan local variable? Karena variabel kecepatan, jarak, kemudian g, v0, t ini akan hilang setelah kita panggil fungsi tersebut. Setelah selesai kita panggil, setelah fungsi itu kita eksekusi, maka kecepatan, jarak, dan g, v0, dan t itu akan terhapus dari memori MATLAB-nya, sehingga tidak akan muncul di workspace-nya. Nah, sebagai contoh, kalau fungsi ini kita panggil dengan command seperti ini, yaitu kita simpan variabel jarak itu ke dalam variabel A, kita simpan nilai yang diperoleh dari kecepatan ini adalah ke dalam variabel B, sehingga A ini akan berarti jarak dan B adalah berarti kecepatan. Kemudian sama dengan jatuh, itu adalah nama fungsinya. Kita isi G-nya itu 9,8, V0-nya adalah 5, dan T-nya adalah 5. Nah, ketika ini kita enter, maka akan muncul A yang berarti adalah nilai dari jaraknya, dan B adalah nilai kecepatannya. Nah, A dan B akan tersimpan di workspace-nya. Dengan demikian, ini merupakan salah satu tanda bahwa ini adalah global variable. Akan tetapi kecepatan dan jarak itu tidak akan muncul di workspace-nya. Itu akan hilang, sehingga tidak bisa kita panggil lagi variabel kecepatan dan jarak, maka dinamakan dengan local variable. Nah, kita coba di MATLAB-nya. Kita sudah membuat function, yaitu user defined function-nya, function yang kita bikin sendiri dengan nama jatuh. Ini adalah tadi yang kita sudah tuliskan ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, ini mau kita buktikan bahwa jarak dan kecepatan itu adalah merupakan local variable. Kita cek. Ini di workspace-nya masih kosong, belum ada variabel yang tersimpan. Kalau kita tulis gini, A, B, kemudian jatuh 9,855. Nah, maka A ini akan berarti kecepatannya, yaitu 157,5, dan B adalah 54. Nah, A dan B ini bisa kita namakan global variable karena dia ada di workspace-nya. Kita bisa panggil lagi A dan B, makanya ini merupakan global variable. Bisa kita panggil lagi variabel A dan B-nya. Nah, itu berarti hasil perhitungan yang di dalam function jatuh kita simpan di variabel A dan B. Nah, akan tetapi variabel yang kita gunakan untuk perhitungan, yaitu yang jarak dan kecepatan, itu tidak bisa kita akses lagi karena dia merupakan local variable. Kita buktikan jarak yang tidak ada, kecepatan juga tidak ada. Nah, itu yang dinamakan dengan local variable. Nah, jadi variabel lokal itu adalah satu variabel yang hanya berlaku pada fungsi tersebut. Di dalam fungsi tersebut, setelah fungsinya itu selesai dieksekusi, maka variabel itu akan hilang. Itu adalah local variable. Nah, kemudian
Bagaimana dengan global variable? Nah, misalkan kita sudah definisikan G, V0 dan T nya. Ini di sebelumnya kita sudah ketik G sekian, V0 kemudian kita panggil fungsinya dengan nama outputnya adalah jarak kecepatan, maka jarak kecepatan G, V0 dan T adalah merupakan global variable karena ini sudah kita definisikan di luar dari fungsi tersebut. Nah, sebagai contoh kita clear dulu. Nah, ini kita cek ya bahwa ini G itu juga tidak ada, V0 juga tidak ada, T juga tidak ada. Sekarang kita coba kalau kita sudah definisikan sebelumnya yaitu G 9,8. Nah, makanya sudah tersimpan. Ini kita bisa anggap sebagai global variable. V0 itu sama dengan 45, muncul di workspace juga G, kemudian T misalkan 5 detik. Nah, kemudian kita simpan dalam variabel jarak, kecepatan. Jatuh G, V0 dan T. Nah, kalau kita menggunakan seperti ini, maka semuanya akan tersimpan di workspace-nya. Nah, ini akan menjadi global variable, yaitu jarak kecepatan G, V0 dan T, karena jarak kecepatan G, V0 dan T itu kita definisikan di luar dari fungsi jatuh, maka akan menjadi global variable. Ini kalau kita ketik jarak, ya ada karena dia sudah tersimpan di memori MATLAB-nya. Terbukti dia tampil di workspace-nya. Nah, sekarang bisa nggak kita buat bahwa jarak dan kecepatan itu menjadi global variable. Nah, sebelum kita bahas yang itu, kita bahas dulu keuntungannya dengan local variable. Nah, dengan adanya local variable, kita tidak perlu memikirkan nama-nama variable apakah sama dengan nama-nama variable pada function tersebut. Jadi kita tidak perlu memikirkan fungsinya apakah ada yang menyamainya atau tidak pada function, karena di function itu merupakan local variable. Jadi kita lebih bebas untuk menentukan nama-nama variable, tidak perlu mengecek di dalam function tersebut karena local variable akan terhapus setelah function call atau setelah kita panggil fungsi tersebut. Nah, ini ada kelebihannya, jadi memudahkan kita untuk memilih nama variable. Nah, sekarang menjawab pertanyaan tadi, apakah kita bisa rubah jarak dan kecepatan ini menjadi global variable? Jawabannya adalah bisa. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan sintak global. Ini. Nah, kita harus definisikan mana yang mau kita buat global variable. Misalkan kita mau buat jarak dan kecepatan itu menjadi global variable. Nah, kita bisa gunakan command global, kemudian kita pilih variabel mana yang kita mau jadikan global, yaitu jarak spasi kecepatan. Nah, kita tidak menggunakan koma, kita gunakan spasi. Ini berarti nanti jarak dan kecepatan itu akan menjadi global variable. Nah, bagaimana cara ini? Kita simpan dulu di fungsinya, di file function. Dan di command window-nya itu juga kita harus deklarasikan yang sama, yaitu global kecepatan dan jarak, global jarak dan kecepatan. Nah, ini kita lihat bahwa di workspace itu belum ada nama variable. Kalau kita deklarasikan global jarak kecepatan, maka nanti akan muncul nih, di workspace akan muncul variabel jarak dan kecepatan, tetapi masih kosong karena kita belum isi. Kita coba jarak masih kosong, matrik kosong, dan kecepatan juga. Nah, setelah kita deklarasikan bahwa jarak dan kecepatan merupakan global variable, kita bisa panggil fungsi jatuh tadi, jatuh, kemudian jarak G nya 9,8,
kecepatan awalnya 5. Nah, ini secara otomatis sudah muncul di sini ya. Ini enaknya MATLAB sudah memberikan petunjuk T-nya adalah 5 juga. Nah, ini kita kasih titik koma semikolon supaya tidak muncul hasilnya. Nah, kita sudah eksekusi. Nah, kita lihat setelah kita eksekusi itu akan muncul ans. Artinya dia yang ini jaraknya, yang pertemuan pertama yaitu jarak. Di sini karena yang dihitung pertama jarak, maka yang muncul adalah jarak kalau kita tidak mendefinisikan variabelnya karena outputnya 2. Nah, harus kita abaikan. Nah, kita lihat akibat adanya deklarasi global dan jarak itu akan muncul di workspace adalah jarak dan karena kita sudah mendeklarasikan bahwa jarak dan kecepatan itu merupakan global variable, maka ketika fungsi itu mengeksekusi jarak dan kecepatan, maka dia akan menjadi global variable. Terbukti bahwa ini muncul di workspace-nya. Nah, kalau muncul di workspace berarti jarak akan muncul sekian, kecepatan juga. Nah, dengan demikian jarak dan kecepatan itu bukan merupakan lokal variable tetapi menjadi global variable. Nah, hati-hati dalam menggunakan command global variable ini, karena kalau kita clear di workspace-nya tidak ada. Kemudian kalau kita ketik jarak tidak ada, kecepatan juga tidak ada. Tetapi kalau kita deklarasikan lagi global jarak, maka akan muncul jarak yang tadi terakhir tadi yang dihitung oleh function. Kalau kita ketik global kecepatan, maka akan nilai muncul kecepatan itu 54 tadi. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat global variable, karena akan tersimpan memorinya ketika kita panggil global. Ya, bagaimana cara kita mengkosongkan lagi? Kita bisa gunakan clear global. Nanti akan variable globalnya akan hilang semua. Nah, akan hilang. Kalau kita buat lagi global jarak, maka dia akan mulai dari materi kosong lagi. Nah, itulah bedanya antara global dan lokal variable. Nah, cara seperti ini tidak dianjurkan karena nanti akan ada cara yang lebih praktis lagi, yaitu dengan menggunakan anonymous function dan nested function. Nah, itu akan lebih praktis dibanding dengan menggunakan yang global seperti ini, teknik seperti ini. Oke, demikian, sampai ketemu di video selanjutnya.